Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya karena motor saya kotor. Di video kali ini saya akan melanjutkan part yang kedua. Jadi pemasangan busi ya. Di awal kan di part pertama ya, itu kan membahas sedikit pembahasan tentang busi iridiumnya. Nah, untuk yang sekarang cara pasangnya yang paling gampang di Vario 150, Vario 125 tanpa bongkar bodi ya, jadi tanpa ribet, paling gampang lah pokoknya. Alat yang digunakan hanya ini ya, ini aja, 2 sama busi 3. Jadi obeng yang ukurannya lumayan panjang, sekitar ya 30 sentian ya, obeng panjang terserah, kalau bisa sih ukuran apa, obeng plus ya, jadi obeng plus ukuran 30 cm. Terus pastinya kunci busi ya. Oke, sedikit ya, jadi saya jelaskan di sini sebelum saya membongkar. Jadi prinsipnya nanti begini, jadi kan pertama cangklong businya atau kop businya itu dilepas. Nah, nanti dimasukin ini kuncinya, set, seperti ini. Nah, posisikan lubang ini di arah ke kita, mengarah ke kita, biar gampang ya. Jadi lubangnya dihadapin ke kita, terus kita masukin obengnya. Nah, nanti kita putar ke arah kiri atau ke atas seperti ini, berulang-ulang ya. Jadi seperti itu, saya yakin kalian paham lah. Jadi dilepas, terus masukin lagi ke businya, terus diengkol, diungkit ke atas ya, ke arah kiri. Jadi seperti itu ya, itu prinsip pelepasannya ya, biar gampang, nggak usah buka-buka bodi, buka-buka covernya. Oke, kita langsung praktekin aja biar lebih gampang. Nah, pertama kita lepas dulu ya bagian cangklong businya nih, di sini nih. Nah, ini nih, kop businya kita lepas dulu. Mohon maaf ya, kameranya goyang-goyang karena posisinya agak sempit. Kita ungkit aja bisa. Nah, sampai bunyi kretek-kretek gitu ya. Nah, itu udah terlepas. Nah, ini cop businya udah terlepas. Lalu kita masukkan kuncinya. Nah, ini kuncinya udah kepasang ya. Ini udah kepasang. Tinggal kita posisikan lubangnya dulu. Bentar. Nah, lubangnya itu udah sesuai ya, jadi deket sama kita. Nah, kita tinggal masukin aja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau udah, kita ungkit ke atas. Nah, seperti itu ya. Kalau udah kendor sedikit, kita pakai tangan mungkin udah bisa ya. Oke, saya lepas dulu pakai tangan ya, karena ini udah kendor. Jangan lupa ketika mau melepas ini, posisi mesin harus dingin ya, biar dratnya itu nggak selek. Karena sayang kalau selek, susah benerinya, harus di bengkel bubut dibikin drat ulang ya. Jadi harus dingin dulu. Oke, saya kendorin dulu. Oke, udah terlepas. Bentar ya bro. Nah, ini penampakan businya ya. Setahu saya, ini sedikit informasi ya, pembakarannya sih kalau dilihat dari businya lumayan bagus ya. Jadi di bagian bawah ini, RPM bawah, ini agak kering tapi agak basah sedikit ya. Jadi masih normal menurut saya. Di bagian isolatornya itu yang putih juga agak warna coklat-coklatan dan hampir kemerah-merahan sih ya, tapi lebih cenderung coklat sih. Jadi RPM tengahnya lumayan bagus. Lalu di bagian elektroda bagian atasnya itu cenderung kering ya, kering. Jadi RPM atasnya bisa dibilang irit ya, karena kebanyakan emang Matic Honda itu dibikin irit ya RPM atasnya ya. Dan ini memang businya
kemarin baru saya lepas, jadi mungkin nggak terlalu kotor banget ya. Ini yang tipe MR9C9N, bisa kalian lihat. Nah ini kalau nggak saya zoom ya, sini seperti ini. Ini tipenya MR9C9N ya. Kita lihat perbandingannya dengan busi iridium yang sudah saya beli. Nah ini perbandingannya ya, yang kiri MR9C9N, yang kanan yang iridium. Jadi dari elektroda pasti beda ya, lebih meruncing. Terus dari elektroda bagian atasnya juga ini lebih meruncing ya daripada yang ini membulat dan lebih kecil. Kalau yang misalkan yang iridium dia lebih besar elektroda atasnya. Nah maksud saya bagian ininya ya, dibandingkan dengan yang MR9C9N juga lebih kecil. Ini bisa kalian lihat ya, bagian elektroda atasnya dia lebih kecil dan membulat. Kalau yang ini lebih besar dan agak kotak gitu ya. Ini dari atas ya. Kalau misalkan dari samping lebih meruncing yang kanan yang iridium, dan yang kiri sama ya, nggak ada perbedaan di bagian ujung elektrodanya. Oke, itu perbedaannya seperti itu. Kalau dari ulir sih sama ya, diameter 10 kali 19 mm ya, harusnya sih sama sih, karena di keterangannya juga bisa buat vario. Oke, kita langsung pasang aja ya. Oke, untuk pemasangan awalnya kita pakai tangan dahulu ya, jadi jangan pakai kunci. Ini udah masuk ya, masuk sedikit, kita kencangkan dulu pakai tangan sampai kalau menggunakan tangan udah nggak sanggup baru menggunakan kunci. Jadi untuk meminimalisir biar nggak miring. Nah sekarang pakai kuncinya udah saya masukin ya, tinggal kita ungkit pakai obengnya ya. Nah seperti itu, kita tinggal ungkit ya, masukin sini, kita putar ke bawah. Maaf ya, ini agak susah posisinya, jadi kameranya mungkin kurang jelas. Yang pasti kalian tahulah caranya gitu ya. Oke ya, ini udah kenceng ya, ini saya kencengin lagi nih. Nah ini udah nggak bisa, udah saya tekan, udah mentok. Jadi nggak usah terlalu kenceng banget ya, ini udah cukup. Saya yakin kalian paham lah gitu ya. Kita lepas kuncinya, kita pasang lagi kop businya ya. Sampai bunyi klik gitu ya. Nah, harus kenceng ya. Nah ini udah kepasang kop businya ya, pastiin kenceng, nggak kendor gitu ya, sampai bunyi klik. Pastikan lagi pakai tangan, ditekan-tekan ya. Kalau misalnya udah kepasang, kita tinggal coba ya. Berhubung ini saya masangnya pas posisi malam, jadi nggak saya coba ya. Oke, jadi seperti itu ya cara pasangnya busi vario 150. Vario 125 juga sama, saya pasang pakai busi iridium ini ya. Sebelumnya mohon maaf ya, karena posisinya agak susah, jadi kameranya saya puter-puter gitu ya, kadang vertikal kadang horizontal, jadi yang memungkinkan gambarnya mungkin kurang bagus, saya mohon maaf. Tapi maksud saya intinya kalian paham itu apa yang saya sampaikan di video ini dalam pemasangan, itu biar lebih mudah tanpa bongkar-bongkar bodi ya. Sebelumnya juga minta maaf karena motor saya kotor gitu ya. Jadi seperti itu. Nantikan video part yang ketiga setelah pemakaian beberapa kilometer ya. Nanti kita review bareng-bareng gimana konsumsi BBM nya dari AVG nya. Yang pasti itu indikator
rata-rata pemakaian bensin per liternya berapa kilometer gitu ya, dan performanya gimana gitu ya. Oke, terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.